Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dikenal bukan hanya karena perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga karena kehidupan pribadinya yang kompleks dan beragam. Salah satu aspek yang menarik dari kehidupan Soekarno adalah pernikahannya dengan 9 perempuan yang berbeda-beda. Lantas siapa dari ke-9 istri Soekarno tersebut? 1. Siti Utari Cokroaminoto. Siti Utari adalah putri sulung H.O.S. Cokroaminoto, seorang tokoh nasionalis yang sangat berpengaruh. Soekarno menikah dengan Siti Utari pada tahun 1921 di Surabaya. Ketika menikahi Soekarno, Utari masih sangat muda, yakni berusia 16 tahun. Banyak yang mengatakan bahwa pernikahan ini tidak didasari oleh cinta, melainkan untuk meringankan beban keluarga Cokroaminoto. Hubungan mereka tetap erat selama beberapa tahun, namun akhirnya mereka bercerai pada tahun 1923 karena ketidakcocokan dan kesibukan politik Soekarno. 2. Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah seorang wanita yang menikah dengan Soekarno pada tahun 1923 di rumah orang tua Inggit di Jalan Java Fem, Bandung. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karya Cindy Adams pada tahun 1986 disebutkan bahwa Soekarno jatuh cinta kepada Inggit Garnasih yang usianya 15 tahun lebih tua darinya. Soekarno terpikat oleh kecantikannya. Inggit diketahui adalah putri dari pemilik rumah kos tempat Soekarno tinggal di Bandung. Inggit mendampingi Soekarno selama perjuangan kemerdekaan, termasuk saat dia dipenjara di Bandung, diasingkan ke Flores, dan kemudian diasingkan lagi ke Bengkulu. Inggit dikenal sebagai sosok istri yang setia dan sabar. Perjuangan Soekarno menuju gerbang kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari dukungan Inggit. Meskipun cintanya untuk Soekarno sangat kuat, Inggit menolak dimandu dan akhirnya bercerai dengan Soekarno pada tahun 1943. Dari pernikahannya ini mereka tidak memiliki anak. 3. Fatmawati. Fatmawati adalah salah satu istri paling terkenal dari Soekarno. Mereka menikah pada tahun 1943. Keduanya bertemu saat Soekarno diasingkan di Bengkulu. Fatmawati awalnya tinggal bersama keluarga Soekarno untuk melanjutkan pendidikannya. Soekarno terpikat oleh kecantikannya, tetapi tidak ingin menunjukkan perasaannya di hadapan Inggit. Setelah waktu yang lama, Soekarno meminta izin Fatmawati untuk menikahinya, mengatakan bahwa dia ingin memiliki anak sendiri. Inggit menolak untuk berbagi suaminya dan meminta bercerai. Soekarno dan Fatmawati menikah pada tahun 1943 ketika Fatmawati berusia 20 tahun. Mereka memiliki 5 anak: Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sumawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Fatmawati dikenal sebagai istri yang sangat mendukung karir politik Soekarno dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Bahkan berdasarkan catatan sejarah, ia tercatat sebagai orang yang menjahit bendera pusaka merah putih. 4. Hartini. Hartini dengan nama lengkap Sri Suhartini merupakan janda dari Suwondo. Pada tahun 1952 di Salatiga, Hartini dan Soekarno pertama kali bertemu. Saat itu Soekarno sedang dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk meresmikan Masjid Syuhada. Pertemuan pertama tersebut lantas langsung membuat Soekarno jatuh cinta kepada Hartini. Setahun kemudian mereka bertemu lagi saat peresmian teater terbuka Ramayana di Candi Prambanan. Melalui seorang teman, Soekarno pun mengirimkan sebuah surat kepada Hartini dengan menggunakan nama samaran Sri Hana. 2 hari setelah kelahiran Guru Soekarno Putra pada tanggal 15 Januari 1953, Soekarno meminta izin Fatmawati untuk menikah dengan Hartini. Fatmawati pun mengizinkannya, namun muncul kabar bahwa ia akhirnya meninggalkan istana karena pernikahan Soekarno dan Hartini. Selain itu, keputusan Soekarno untuk menikahi Hartini kemudian menimbulkan protes dari berbagai organisasi perempuan, terutama Perwari yang menantang poligami. Walaupun demikian, Soekarno tetap menikahi Hartini di Istana Cipanas pada tanggal 7 Juli 1953. Soekarno memiliki seorang putra dengan Hartini, yaitu Taufan Soekarno Putra. Hartini tetap menjadi istri Soekarno hingga akhir hayatnya dan dikenal sebagai sosok yang sabar dan mendampingi Soekarno dalam karir politik dan perjuangannya. 5. Kartini Manopo. Kartini Manopo adalah istri kelima Soekarno yang berasal dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Awalnya Kartini Manopo bekerja sebagai seorang pramugari untuk Garuda Indonesia. Perkenalan Soekarno dan Kartini Manopo terjadi saat mereka melihat lukisan karya Basuki Abdullah. Saat itu Soekarno langsung jatuh cinta dengan Kartini. Soekarno pun meminta Kartini untuk menjadi pramugari pribadinya dalam perjalanan resmi. Sejak saat itu, Kartini Manopo selalu mendampingi Soekarno dalam setiap perjalanan ke luar negeri. Pernikahan Soekarno dan Kartini Manopo akhirnya terjadi pada tahun 1959. Mereka memiliki seorang anak bernama Totok Suryawan Soekarno Putra pada tahun 1967. Pernikahan mereka dilakukan secara rahasia karena Kartini Manopo berasal dari keluarga terhormat di Sulawesi Utara, di mana keberadaan istri kedua atau ketiga dianggap sebagai sesuatu yang sangat tabu. 6. Ratna Sari Dewi.
Pada usia 19 tahun, Naoko Nemoto berjumpa dengan Soekarno yang saat itu berusia 57 tahun. Saat itu Soekarno sedang mengunjungi Jepang dalam rangka kunjungan kenegaraan. Tak berapa lama setelah pertemuan tersebut, Soekarno mengundang Naoko untuk datang ke Indonesia. Terpesona oleh kecantikannya, Soekarno kemudian menikahi wanita Jepang itu pada 1963. Sebelum menjadi istri Soekarno, Naoko adalah seorang pelajar dan entertainer. Setelah menikah, Soekarno memberikan nama baru yaitu Ratna Sari Dewi. Dari pernikahan mereka lahir seorang putri yang diberi nama Kartika Sari Dewi yang akrab disapa sebagai Karina. Pernikahan ini berlangsung selama beberapa tahun sebelum berakhir dengan bercerai. 7. Haryati. Sebelum menikah dengan Soekarno, Haryati adalah seorang mantan penari istana dan juga menjabat sebagai staf sekretaris negara bidang kesenian. Pernikahan Soekarno dan Haryati terjadi pada tahun 1963. Namun, pada tahun 1966 pernikahan mereka berakhir. Soekarno mengklaim bahwa mereka sudah tidak cocok lagi. 8. Yurike Sanger. Yurike Sanger dan Soekarno bertemu pada tahun 1963. Ketika itu Yurike masih seorang pelajar dan menjadi anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika dalam sebuah acara kenegaraan. Pertemuan itu membuat Soekarno jatuh cinta kepada Yurike. Pada tahun 1964, Soekarno dan Yurike menikah secara Islam di rumah Yurike setelah perkenalan yang singkat. Situasi politik pada tahun 1967 yang membuat Soekarno dideposisikan dari jabatan presiden dan menjadi tahanan rumah di Wisma Yoso berdampak pada kehidupan pribadi mereka. Soekarno kemudian menyarankan Yurike untuk mengajukan permohonan cerai. 9. Heldi Jafar. Ia menikah dengan Soekarno pada tahun 1966 ketika Soekarno berusia 65 tahun. Kala itu usia Heldi Jafar adalah 18 tahun. Pernikahan mereka disaksikan oleh Ketua DPA Idam Solid dan Menteri Agama Saifuddin Juhri. Namun pernikahan mereka hanya bertahan selama 2 tahun karena situasi politik yang semakin tidak stabil. Komunikasi mereka pun terganggu ketika Soekarno menjadi tahanan di Wisma Yoso. Heldi pernah menyatakan keinginannya untuk berpisah, tetapi Soekarno bersikeras untuk bertahan. Pada akhirnya mereka berpisah dan tanggal 19 Juni 1968, Heldi yang berusia 21 tahun menikah lagi dengan Gusti Suryansyah Nur, seorang keturunan kerajaan Banjar. Saat itu Heldi yang sedang hamil 2 mendapat kabar bahwa Soekarno telah meninggal. Kesimpulannya, Soekarno memiliki sejumlah istri yang berkontribusi besar dalam kehidupan pribadinya dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Masing-masing pernikahan memiliki cerita unik dan kompleks yang menunjukkan bagaimana Soekarno mencari cinta dan stabilitas dalam hidupnya. Pernikahan dengan Fatmawati dianggap sebagai pernikahan paling stabil dan berdampak besar dalam sejarah Indonesia. Terima kasih telah menonton tentang istri-istri Soekarno. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.